Shalom, selamat pagi semuanya. Ada sukacita? Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan baik. Meskipun kita semuanya berada di rumah kita masing-masing, tetapi kita tetap dapat mengikuti pembelajaran media melalui online ini. Nah, anak-anak ibu sekalian, pagi ini ibu ingin menyampaikan review orang beriman menurut Alkitab. Mendahulunya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk pagi yang indah ini, karena Engkau mempertemukan kami melalui pembelajaran online ini. Tuhan, Engkau berkatilah kami sehingga kami sungguh-sungguh boleh semakin memahami arti dari iman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak ibu sekalian, minggu yang lalu ibu sudah menyampaikan pelajaran orang beriman menurut Alkitab. Nah, ada pengertian iman kalau kita lihat dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani disebut aman, yang artinya ketetapan hati, berketetapan hati, dan berpegang teguh. Jadi kalau dikatakan orang yang beriman adalah orang yang berketetapan hati, berpegang teguh kepada apa yang ia imani. Orang Kristen mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu berarti dia berketetapan hati, berpegang teguh kepada yang ia imani, yaitu Yesus Kristus. Nah, anak-anak ibu, orang Kristen tadi mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Berarti apapun yang dia hadapi di dalam kehidupannya, dia harus tetap berpegang teguh kepada imannya, yaitu kepada Yesus Kristus. Murid-murid Yesus ketika mereka melayani di abad mula-mula, para rasul ini, mereka memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil sedemikian rupa. Banyak tantangan, banyak masalah, banyak kesulitan, bahkan kesengsaraan, penganiayaan yang mereka hadapi. Tetapi oleh karena berketetapan hati, mereka tetap berpegang teguh kepada imannya untuk memberitakan kabar baik Yesus Kristus kepada sebanyak-banyaknya orang. Di dalam Alkitab, Perjanjian Lama ada tokoh-tokoh iman yang bisa kita kenal. Contohnya Abraham, sehingga dia disebut dengan bapak orang beriman. Hana, seorang ibu yang mandul, dia ditertawai, diejek oleh orang lain. Tetapi dia tetap teguh berdoa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Dan dengan imannya, Tuhan mengaruniakan anaknya bernama Samuel. Di dalam perjanjian baru, seorang ibu Sirofenesia, seorang ibu dari Kanaan yang memiliki anak yang kerasukan setan. Dia adalah bukan orang Yahudi, tetapi dia menaruh iman kepada Yesus Kristus. Oleh karena imannya, anaknya pun dibebaskan dari kuasa setan. Ayub juga tokoh iman, luar biasa penderitaan yang dia alami. Tetapi oleh karena dia tetap berpegang teguh kepada Allah yang dia imani, dia dapat melalui segala sesuatu yang datang melanda hidup dan keluarganya. Anak-anak ibu sekalian, tentu banyak hal yang kita bisa pelajari dari tokoh-tokoh ini. Pertama, mereka berpegang teguh pada imannya. Yang kedua, tidak mundur dan meninggalkan imannya. Dan yang ketiga, berani menghadap tantangan, ejekan, penderitaan, kesulitan, kesengsaraan sampai akhir. Nah, anak-anak ibu sekalian, pada pagi hari ini kita kembali lagi diingatkan tentang iman kita. Yesus tidak pernah berjanji bahwa ketika seseorang mengikut Yesus akan berjalan mulus tanpa tantangan. Dibutuhkan ketetapan hati untuk tetap berdiri teguh
kokoh dan tidak goyah. Anak-anak ibu sekalian, beriman tidak 75%. Beriman tidak 80%. Tetapi beriman 90%. Saja tidak juga. 99% tidak juga. Tetapi 100%. Anak-anak ibu sekalian, untuk mencapai iman 100% adalah proses. Iman akan bertumbuh secara progresif. Iman bertumbuh dari firman Tuhan yang kita dengarkan melalui pembacaan Alkitab. Iman bertumbuh dari pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Iman bertumbuh dari doa-doa kita, baik itu dikabulkan maupun tidak. Seorang percaya, seorang yang baru percaya, dia akan menjalani imannya secara progresif, secara berkesinambungan, dan ada peningkatan di dalam kehidupannya. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Berpegang teguh kepada apa yang dia imani, yaitu kepada Yesus Kristus. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Demikian anak-anak ibu, biarlah kita tetap beriman kepada Yesus Kristus yang kita imani. Kita berharap penuh kepadanya. Kita berpegang penuh kepadanya. Tetapi nanti akan kita melihat buktinya bahwa sungguh Allah memberkati dan memberikan kita keselamatan dalam kekekalan. Terima kasih pada pagi hari ini, review pembelajaran yang pertama ini. Semua tugas-tugas kamu kerjakan dan kamu boleh sampaikan ke GC. Terima kasih, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami boleh belajar dari tokoh-tokoh iman. Biarlah kami semakin mengimani Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.